Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Waalaikumsalam hari warahmatullahi ini, wabarakatuh. presentasi dilaksanakan oleh kelompok 11 dengan materi model STM pada berbagai mata pembelajaran alam dan studi sosial. Oke. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari anggota kelompok 11 yang akan menyampaikan tentang sains teknologi masyarakat, model sains teknologi masyarakat pada berbagai mata pelajaran alam dan studi sosial. Yang dari anggota kelompok sendiri, saya sendiri Biman Romadoni dan Ari Widodo. Lanjut. Nah, pembahasan yang akan kita sampaikan yaitu adalah yang pertama itu model STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Model STM berbagai mata pelajaran alam dan sosial. Yang ketiga membuat media tentang model Sains Teknologi Masyarakat pada berbagai mata pelajaran alam dan studi sosial. Lanjut. Selanjutnya, Mbak Ebi. Oke, masuk ke model sains teknologi masyarakat. Slide selanjutnya bahwasannya adalah pengertian model sains teknologi masyarakat. Model STEM ini menghubungkan antara penggunaan teknologi sains dan masyarakat. Menurut Pujiati 2009 nomor 42, salah satu model pembelajaran IPA yang berkaitan dengan sains dan teknologi yaitu model STM. Istilah sains teknologi masyarakat diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Science Technology Society yang pada awalnya dikemukakan oleh John Zima dalam buku Teaching and Learning About Science and Society. Science and Technology Society memiliki arti yang menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Selain itu, model sains teknologi masyarakat dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik atau penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata. Lanjut. Nah, tujuan dari sains teknologi masyarakat adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai sains, menerapkan pengetahuan ilmiah, dan memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke tahap model sains teknologi masyarakat. Tahap model sains teknologi masyarakat atau STM meliputi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang dikemukakan oleh Yeager et al. 2004 nomor 24. Yang pertama adalah tahap invitasi. Pada tahap ini, siswa didorong untuk mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang dirancang oleh guru. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Tahap penjelasan dan solusi yaitu saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan membuat kesimpulan, maka guru berperan untuk memberi penguatan. Yang keempat yaitu tahap pengambilan tindakan. Pada tahap ini, siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbagai informasi dan gagasan,
mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran untuk individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model sains teknologi masyarakat. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari model sains teknologi masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang satu, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep keterampilan proses kreativitas dan sikap dalam menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang memicu di lingkungannya. Yang kedua, sains teknologi masyarakat dapat membuat pengajaran sains lebih bermakna. Model sains teknologi masyarakat berorientasi pada aktivitas siswa untuk menikmati kegiatan sains dengan perolehan pengetahuan yang tidak mudah terlupakan. Selanjutnya, sedangkan kelemahan model sains teknologi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa enggan untuk berkreasi dan berinovasi. Sistem penilaian yang sering kali digunakan hanya untuk mengukur aspek kognitifnya saja. Padahal pada kenyataannya model STM lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Yang ketiga, tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap pendahuluan yang terkait dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, keempat, memerlukan penguatan materi yang lebih dengan konsep dan proses sains yang sedang dikaji. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Widodo. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas Ari. Jelas. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu model sains teknologi masyarakat dalam berbagai mata pelajaran alam dan studi sosial. Next, Mbak. Bentar. Penjelasan. Model STM pada berbagai mata pelajaran alam dan studi sosial memiliki ciri-ciri utama, yaitu diawali dengan isu-isu hal tersebut karena dengan mengemukakan isu dapat mendorong peserta didik untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah yang diakibatkan oleh isu-isu tersebut. Model STM ini pada awalnya diperuntukkan bagi mata pelajaran IPA. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dikembangkan untuk mata pelajaran IPS. Model STM dalam IPS tidak perlu disusun dalam pokok pembahasan baru, melainkan dapat disisipkan pada pokok-pokok pembahasan yang telah ada, sehingga dengan model STM ini dapat memberikan gambaran utuh tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang bermanfaat dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan siswa. Selanjutnya, yaitu membuat media model STM pada mata pelajaran alam dan studi sosial. Di sini kita mengambil contoh media, yaitu pembuatan kipas angin dari bahan bekas, dari bahan botol bekas. Media tentang model STM dapat pada mata pelajaran alam dan studi sosial dapat diimplementasikan melalui mendaur ulang sampah bekas dengan menjadikan sesuatu yang kreatif dan bermanfaat. Contohnya yaitu tadi adalah membuat kerajinan dari sampah bekas menjadi kipas angin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11.
Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, teman-teman, untuk pertanyaan langsung saja bisa disampaikan. Saya Sarah mau bertanya. Oke, monggo. Silahkan Sarah. Dalam kelemahan pembelajaran dengan model STM, salah satunya kan tadi siswa enggan berkreasi atau berinovasi. Mengapa demikian? Tolong dijelaskan. Bisa didengar, bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya Elvara mau bertanya. Tadi kan kalian menyebutkan terkait dengan tujuan model STM. Dan di situ kalian menjelaskan bahwasannya untuk mempersiapkan siswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai sains, menerapkan pengetahuan ilmiah, dan memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Menurut kalian, untuk pada saat ini, pada saat pandemi ini, mungkin kalian sudah menemukan suatu contoh bagaimana cara siswa atau anak mengamalkan nilai-nilai sains dan menerapkan pada pengetahuan ilmiahnya dan memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih.
eh, untuk sementara saya ingin menjawab pertanyaan dari Sarah Salsabila. Mbak Sarah, bahasanya tadi pertanyaannya mengapa ada dalam bab kelemahan model sains teknologi masyarakat, bahwasannya kenapa siswa enggan berkreasi dan berinovasi. Karena ini juga berpengaruh dalam penyampaian dari si pendidik. Karena biasanya guru cenderung mengajarkan seperti apa yang mereka terima dan guru dari gurunya. Jadi seperti ini. Siswa ketika guru mengajarkan kepada siswa, nah itu kan kebanyakan siswa itu ngikut apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Makanya dari situ jadinya mereka lebih sudah dikasih dari guru seperti ini, jadi mereka hanya mengikut apa yang telah diberikan oleh guru. Jadi mereka balik enggan untuk berkreasi dan berinovasi. Sepertinya karena kan kadang guru lebih banyak memberikan suatu hal-hal, kemudian siswa lebih suka mengikuti daripada untuk berkreasi dan berinovasi. Seperti itu. Gimana Sarah? Mungkin bisa ada yang kurang? Ya, sudah. Tambah? Sudah? Oke, terima kasih.
Eh, ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Elvara ya. Tadi pertanyaannya, apakah di apa? Apakah di masa pandemi ini sudah ada penerapan secara nyata tentang STM? Dari teknikas dalam tahap mempersiapkan siswa mengamal tersebut. Jadi kalau untuk penerapannya itu nanti mungkin sudah ada, tapi kalau dari contoh penerapan sains teknologi masyarakat. Suaranya putus-putus, Mas. Putus ya. Ya, bisa diulang. Sebentar. Cari sinyal. Soalnya di sini lagi padam terus. Cek, udah jelas. Saya Masih putus-putus. aduh. Halo, gimana? Sudah jelas.
Oke. Saya akan sedikit membantu jawaban dari Mas Ari. Ya, gini. Jadi dengar? Dengarkan suaraku? Dengar, Mas. Jadi seperti ini, Mbak Elvara. Untuk maksud dari tujuan itu sendiri adalah model STEM adalah untuk mempersiapkan. Jadi intinya siswa itu dipersiapkan untuk bisa ketika nantinya sudah bisa ketika nanti dia berhidup di masyarakat seperti itu. Intinya ketika dia sudah benar-benar hidup bersama masyarakat secara lingkungan besar, maka dia bisa memecahkan masalah ketika nanti ada suatu problematika di masyarakat itu sendiri. Untuk contohnya sendiri pasti sudah untuk penerapannya secara nyata di masyarakat pastinya sudah pernah ada. Tapi untuk contohnya kami sendiri masih belum bisa mengetahui. Tapi intinya lebih ke ini. Tujuannya ya memang untuk mempersiapkan. Untuk penerapannya sendiri mungkin untuk siswa sendiri mungkin masih belum terlihat, belum terlalu terlihat. Tapi untuk lingkungan masyarakat, yang sudah hidup di masyarakat banyak pastinya. Secara teknologi yang berpengaruh kepada masyarakat seperti itu. Nah, untuk siswa sendiri mungkin masih dari tahap belajar, dan dia hanya masih bisa mempelajari permasalahan masalah yang pernah dihadapi orang-orang yang sudah pernah mengalaminya, kayak ya mungkin yang orang-orang yang sudah hidup di masyarakat sebenarnya. Kalau untuk siswa, menurut porsi untuk siswa sendiri seperti itu. Jadi untuk bukti nyatanya itu kayak seperti siswa masih mempelajari gitu ya, maksudnya belum ada, intinya kayak belum ada khusus gitu. Ya, menurut dari kita sendiri memang siswa itu masih masih mempelajari masalah-masalah yang ada dengan yang sudah ada, ya seperti itu intinya. Jadi kalau untuk penerapannya untuk siswa itu masih belum sampai seitu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Maaf kalau jika belum memuaskan. Semoga bisa bermanfaat. Ya, sama-sama. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup ya teman-teman. Untuk presentasi kali ini, sekian. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ Mbak Evi. Sekian ya presentasi dari kelompok 11 terkait model STM pada berbagai mata pembelajaran alam dan ilmu sosial, studi sosial. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.